hari Ahad. Insyaallah kita berada di tanggal 17 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Bertepatan kita sudah memasuki hari ke-27 bulan Juni 2021. Tidak terasa kita akan memasuki bulan Juni, masuk bulan Juli, dan insyaallah kita sebentar lagi memasuki bulan Dzulhijjah bersama Dr. Haji Asad Kamaludin MSI dalam kajian tematik. Dan kepada jamaah yang ingin bergabung hadir di Masjid Riyadhul Muhsinin, kita tetap mentaati protokol kesehatan, jaga jarak, selalu kita mencuci tangan menggunakan air mengalir, dan saya biasanya menggunakan untuk berikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua di tengah meningkatnya beberapa daerah, termasuk daerah kita. Allah melindungi kita semua. Di ujung kajian nanti disilakan kepada jamaah untuk partisipan yang ingin bertanya, diskusi terkait dengan kajian di pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua. Selamat mengikuti kajian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua DKM Dr. Hamim, MPD, para jamaah Masjid Ittihadul Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah memulai aktivitas di minggu pagi ini dengan sholat subuh berjamaah. Alangkah berbahagianya juga apabila tadi kita masih sempat melaksanakan sholat fajar, karena insyaallah rakaatain al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Bahwa sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh tentunya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salawat serta salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah saat ini jam 5:10 ya. 7 kita akan menyelesaikan kajian ini kurang lebih sampai jam 10 pagi insyaallah. Sebelum zuhur pada kesempatan ini perkenankan saya akan membawakan kajian tematik. Kebetulan di tas saya ini ada tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini adalah salah satu tafsir dari sekian puluh tafsir yang bagaimana menjelaskan Al-Quran. Nah, ini memang penting kita memahami apa yang kita baca, bukan hanya leksikal meaning, bukan hanya artinya secara arti terjemahnya saja, tapi juga kontekstual meaning. Tapi juga kita harus paham asbab nuzul dan juga
bagaimana ayat itu turun sehingga dalam penafsiran dan dalam pemahamannya insya Allah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sebagai bentuk ta'zim kita kepada mu'alif al-kitab, kita kirim tawassul ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idza qultum ala tafsir al-imam al-jalalain al-alam Jalaluddin Ahmad al-Syekh Mutabahir Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sayyid nafa'allahu bihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan bahas tematik terkait dengan satu golongan umat manusia yang pernah diberikan kemuliaan dan pernah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bani Israel. Hadirin jamaah kaum muslimin, Masjid Ittihadul Muhajirin rahimakumullah. Di surat Al-Baqarah ayat 47 48. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah sebutan bagi bapak ibu yang berkenan membuka Al-Quran boleh di ayat surat Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah sebutan keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya anak 12, dan ini semuanya menjadi 12 golongan di Bani Israel. Sebutan Bani Israel. Jadi anaknya Nabi Yakub, Yakub putranya Ishak, Ishak putranya Ibrahim. Sementara Ibrahim memiliki putra 2, yaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Nabi Ismail menurunkan keturunan bangsa Arab ya, yang berujung diantaranya kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan Nabi Isa memiliki keturunan besar dari Nabi Yakub, yaitu disebut dengan bangsa Yahudi atau Bani Israel. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah. Ya, ingatlah terhadap nikmatku yang sudah aku berikan kepadamu. Jadi ayat ini juga menjadi satu perhatian bagi kita untuk selalu mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Makanya kata-kata yang pertama kali kita ucapkan di saat kita dibangunkan oleh Allah ya, dari tidur kita, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah ya, ahyana, yang sudah menghidupkan kami, menghidupkan saya ya, menghidupkan kita setelah amatana, setelah kita dimatikan. Jadi tidur ini memang ya, orang tidur dengan orang yang meninggal ya, itu disamakan, artinya ya seperti orang mati. Ini orang meninggal, orang tidur. Makanya ketika kita dikembalikan kembali roh kita ke dalam jasad kita,
kita berucap syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Tentunya nikmat-nikmat yang Allah berikan ini sangat banyak. Jadi selain dengan disyukri, ya, dalam tafsir jalan ini di dalam penjelasannya dilanjutkan. Jadi mengingat nikmat-nikmat Allah itu selain dengan disyukri alaiha, dan sebagai tanda syukur kepadanya itu adalah bitaati, dengan mentaatiku. Jadi tidak cukup hanya dengan mengucap alhamdulillah. Tidak cukup hanya dengan mengucap alhamdulillah saya dapat rezeki, alhamdulillah saya selamat dari kecelakaan, alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak, alhamdulillah, dan banyak lain sebagainya. Tapi juga yang terpenting adalah bitaati. Jadi syukur kita, ya, itu disertai dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anni faddaltukum, ya. Di ayat berikutnya, ya. Jadi mengingatkan Bani Israel ini, ingatlah akan nikmat-nikmatku yang telah aku berikan. Wa anni, dan bahwasannya aku faddaltukum, telah mengistimewakan kalian, abaukum adal alamin. Jadi telah memberikan keistimewaan dibandingkan bangsa lain. Ini faddaltukum ini kalau dalam gramatikal Arab, ya, atau nahwu shorof, ini fi'il madi. Jadi sudah pernah, gitu, artinya sudah pernah. Jadi bukan, kalau dalam Al-Quran ini wa anni ufaddilukum, ini artinya selalu mengistimewakan, karena itu fi'il mudhari, ya. Bedanya fi'il mudhari sama fi'il madi ini, kalau fi'il mudhari bermakna, ya, present and continuous, ataupun saat ini dan akan datang. Tapi kalau fi'il madi faddaltukum, ya, itu artinya pas itu masa lalu. Jadi bangsa Yahudi ini pernah, gitu, faddaltukum. Nah, ini yang sering disalahartikan. Ini yang sering dipahami oleh para ahli kitab, ya, ahli Taurat, ya, dan juga ahli Injil, ya, bahwa ternyata bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang paling mulia dikatakan. Jadi Allah senantiasa memberikan kemuliaan. Padahal di Al-Quran jelas dikatakan faddaltukum, pernah aku berikan keistimewaan alal alamin, ya, di muka bumi ini, alimi zamanihim, pada zamannya, ya. Kenapa? Keistimewaan apa yang diberikan Allah kepada bangsa Yahudi atau Bani Israel ini? Banyak nabi dan rasul yang lahir dari keturunan Bani Israel. Dan juga banyak nabi dan rasul yang memang diutus, ya, untuk Bani Israel, ke bangsa Yahudi. Hadirin rahimakumullah, ya. Kenapa kemudian Allah mengingatkan kepada Bani Israel, dan sebetulnya ayat-ayat yang ada di Al-Quran ini juga mengingatkan bagi kita semua untuk pertama mengingat nikmat Allah dengan cara bersyukur dan juga dengan taat. Wattaqu yauman la tajzi, wattaqu atau khaufu, dalam tafsir ini diartikan khaufu, takutlah. Wattaqu atau khaufu, takutlah, yauman la tajzi fihi, pada hari di mana tidak ada, ya, pembalasan nafsun an nafsin syai'a, ya. Jadi tidak ada pembelaan antara seseorang dengan orang yang lain, ya. Yaumul qiyamah, huwa yaumul qiyamah, ini pada hari kiamat. Ini Allah mengingatkan, kalau engkau, hai Bani Israel, dan juga umat manusia seluruhnya,
tidak bersyukur kepadaku dengan taat kepadaku, ingatlah nanti ada saatnya gitu. Jadi pada hari kiamat nanti ya, yauma la tajzi nafsun an nafsin wa la yuqbalu minha syafa'ah, dan juga tidak akan diterima syafaat untuk orang-orang Bani Israel. Jadi di ayat berikutnya ya, di ayat yang lain masih dalam surat Al-Baqarah ada satu keyakinan orang-orang Yahudi ini, dan tamassalanna illa ayyama ma'dudah, bahwa kalaupun kami masuk neraka ya, kami mungkin hanya akan masuk neraka beberapa hari saja. Sehingga orang-orang itulah doktrin yang diterapkan ke orang-orang Yahudi ya. Sehingga bisa kita lihat ya, konflik Israel Palestina diantaranya sampai saat ini ya belum selesai, belum usai. Dan karena memang dari zaman Nabi Musa alaihissalam ya, orang-orang Bani Israel ini cenderung ya sami'na wa asoina, gitu. Bukan sami'na wa ata'na. Insya Allah kalau jamaah Ittihadul Muhajirin di sini sami'na wa ata'na, kami dengar dan juga kami taat. Tapi kalau orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, sami'na wa asoina, kami dengar dan kami mengingkari. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah ya. Keyakinan ya, orang-orang Yahudi bahwasanya mereka hanya akan maksud surga ataupun disiksa dalam api neraka itu hanya beberapa hari ya. Jadi satu-satunya kondisi yang disadari oleh bangsa Yahudi atau Bani Israel pada saat berbuat dosa ini adalah ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam pada saat Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu Allah, yaitu kurang lebih selama 40 hari, arba'ina laila, 40 hari 40 malam. Nah, selama 40 hari 40 malam itu pada saat ditinggal oleh Nabi Musa ya, orang-orang Yahudi atau Bani Israel pada saat itu ya, dipengaruhi oleh salah satu pengikut Musa sebetulnya, yaitu bernama Samiri. Samiri ini yang membuatkan patung ya, patung emas ya, dalam bentuk anak sapi yang kemudian dijadikan sesembahan oleh Bani Israel pada saat itu ya. Dan pada waktu itu ada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun tapi tidak kuasa menahan ambisi Samiri dan juga para pengikutnya. Nah, itu satu-satunya dosa yang mereka akui. Sehingga ya paling kalaupun kami masuk neraka ya mungkin beberapa hari saja, maksimal 40 hari ya, atau dosa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami ketika menyembah patung sapi. Nah, gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun laisa laha syafa'atun fatuqbala wa ma lana min syafi'in. Artinya pada hari kiamat itu ya tidak ada yang mampu memberikan syafaat ya, untuk umat selain dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam satu cerita ya, dalam satu riwayat dikatakan pada saat nanti kita dibangunkan di hari setelah hari kiamat, kemudian hari kebangkitan, kita berbondong-bondong menghadap manusia pertama di muka bumi ini, yaitu Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkau adalah manusia pertama
dan saat ini kami anak keturunanmu dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kerisauan, dalam keadaan kegelisahan, maka tolonglah kami wahai Adam. Tapi apa kata Nabi Adam? Jangankan kalian, saya juga harus mempertahankan atau harus mempertanggungjawabkan kesalahan aku dan juga istriku. Terus menghadap ke para nabi. Ya. Sampai akhirnya, insya Allah kita yang ada di sini ya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Syafaat Usma. Jadi syafaat itu artinya pertolongan. Ya. Kita bisa lihat sejarah Nabi dan Rasul ya, banyak sekali siksa dan azab yang diturunkan oleh Allah kepada umat para Nabi dan Rasul sebelum umat Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Nuh, sebut saja pada zaman Nabi Nuh ya, ada terkenal dengan banjir Nuh. Pada zaman Nabi Lut ya, kaum Sodom ya, terkenal dengan bencana yang dahsyat ya, bencana dibalikannya ya, dihancurkan perkampungan Nabi Lut karena umatnya melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran dan melakukan konfrontasi atau pengingkaran terhadap ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Begitu juga pada zaman Nabi Saleh, kaum Ad, di mana terkenal kaum Ad ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, yang mampu membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang ya. Karena kesombongannya akan kemampuan dan ketinggian teknologinya, sehingga ketika Nabi Saleh datang untuk berdakwah dan mengajak menyembah Allah, menyembah pencipta alam, mereka malah mencemoohkan. Mereka mengolok-olok Nabi Saleh. Sampai kaumnya juga ya, yang tidak taat berakhir dalam bencana. Tapi ketika zaman di masa Nabi Muhammad SAW ya, bahkan setiap kali Allah mengutus malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya ketika Nabi berdakwah di Taif ya, berdakwah di Taif, dilemparin ya, dilemparin, kemudian dipukulin ya, tapi Nabi Muhammad tetap diam, tidak melawan. Bahkan didatangi oleh Jibril, ya Muhammad, aku menyampaikan salam dari kekasihmu Allah Subhanahu wa taala dan menanyakan, kalau kau menginginkan kaum Taif yang ada di kota Taif ini hancur, maka aku akan angkat pegunungan yang ada di sekitar Taif dan menghantamkannya kepada masyarakat Taif. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangan ya Jibril. Ya. Mereka ini hanya belum tahu saja kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu sabarnya, begitu mulianya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian, jadi setiap nabi dan rasul itu punya syafaat, punya doa, ya doa andalan, dan kita meyakini bahwa doa terakhir yang akan disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada Allah adalah doa untuk menyelamatkan umatnya dari siksa dan juga dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Wala yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun. Dan pada hari kiamat nanti ya, khususnya pada hari kebangkitan, yang ada orang itu akan masing-masing, tidak ada yu'khadhu minha 'adlun ya.
tidak ada tebusan. Ya. Wala hum yunsurun, ya. Dan juga tidak akan tertolong. Jadi ini peringatan bukan hanya oleh Allah kepada Bani Israel, tapi juga kepada kita semua. Ya. Intinya apa? Sebelum terlambat, ya. Hanya kenapa kemudian kita senantiasa diingatkan, ya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya bagaimana kita memanfaatkan waktu luang sebelum waktu sempitmu. Bagaimana kita memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tuamu. Bagaimana kita mengoptimalkan, ya, kekayaan kita, ya, harta kita sebelum datang masa kefakiran. Dan juga bagaimana kita diingatkan, ya, selalu diingatkan untuk mengoptimalkan kehidupan pada saat kita diberikan hirupan nafas oleh Allah sebelum akhirnya kita dipanggil kembali oleh Allah. Di sini kenapa? Karena pada saatnya nanti kita akan bertanggungjawabkan masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Di ayat berikutnya, wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yadhbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wadhkuru, dan ingatlah wahai Bani Israel, ya, idz najaynakum, tatkala kami menyelamatkan kalian, tatkala kami menyelamatkan nenek moyang kalian. Ya, jadi surat-surat ini kan turun di Mekah, ya. Makkiyah dan Madaniyah. Jadi Al-Quran ini ada Makkiyah dan ada Madaniyah. Tapi pemahaman Makkiyah dan Madaniyah ini tidak berarti Al-Quran turun di Mekah disebut Makkiyah dan turun di Madinah disebut Madaniyah. Jadi pemahamannya adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah itu disebut ayat Makkiyah. Tapi ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah setelah hijrah adalah ayat Madaniyah. Kenapa demikian? Karena ada juga ayat-ayat Allah yang diturunkan setelah hijrah, ya, dan di Mekah, ya, tapi itu tetap disebut ayat-ayat Madaniyah, ya. Dan tatkala kami, ya, kata Allah, menyelamatkan abaukum, ya, nenek moyang kalian, ya. Jadi Muhammad menyampaikan kepada kaum Yahudi, ya, yang ada di Mekah pada saat itu, apa yang diselamatkan oleh Allah min ali fir'auna. Jadi Al-Quran ini, ya, hadirin rahimahumullah, ya, kenapa kemudian banyak sekali cerita-cerita yang ditampilkan oleh Al-Quran, dan sebetulnya cerita ini juga sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi pada saat Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul di Mekah pada saat itu, ya. Karena mereka juga mendapat penjelasan dari ahli-ahli kitab, ya, ya, ahli-ahli Taurat, ya. Nah, jadi Muhammad ini memberikan, kok Nabi Muhammad bisa tahu cerita-cerita ini, sambil mengingatkan kepada mereka. Apa yang diingatkan? Wa idz najaynakum min ali fir'auna, ya. Dan ingatlah ketika nenek moyang kalian diselamatkan oleh Allah min ali fir'auna, dari pengikut, ya, pengikut Fir'aun. Alun itu pengikut dari keluarga besar, ya. Jadi dalam Al-Quran ini ada ahlun, ada alun, ada juga usroh, ada ailah, gitu.
Ini artinya sama keluarga semua. Ya. Kalau alun itu keluarga besar, pengikut ya, bersama pengikut-pengikutnya. Kita kan sering ya, ada orang yang setia sama kita secara refleks mengatakan ini saudara saya. Padahal secara hubungan darah tidak ada. Nah itu namanya alun. Ada juga usroh atau ailah. Nah ini adalah hubungan keluarga yang berdasarkan darah, ya. Anak-anak, gitu ya, aulad, ya. Kakak adik, ya. Nah ini adalah ataupun paman, bibi, ya. Itu ailah. Ya. Kalau usroh khusus keluarga di rumah. Ya. Ada juga ahlun. Sudah sering mengatakan ahlul bait, ya, itu lebih spesifik, adalah orang tertentu di keluarga tertentu. Nah kalau ini al Fir'aun, jadi orang-orang Yahudi pada saat itu diselamatkan oleh Allah, ya, dari keluarga besar atau dari pengikut Fir'aun, yasumunakum yudhikunakum, yang memberikan azab yang pedih, menyiksa. Yudhikunakum itu menyiksa soal azab asyadduhu, ya, atau dengan siksa yang sangat pedih. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun, ya, serta pengikutnya? Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, ya. Jadi Fir'aun dan pengikutnya itu yuzabbihuna abna'akum, ya, menyembelih, ya, membunuh anak-anak laki-laki kalian, al-mauludin, ya, yang dilahirkan, wa yastahyuna nisa'akum, dan juga mempermalukan, ya, perempuan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi salah satu kebrutalan atau kejahatan Fir'aun, ya, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kita dalam sejarah dikenalnya Ramses, ya. Jadi Fir'aun ini sebetulnya gelar raja, ya, namanya Fir'aun. Jadi banyak Fir'aun. Dan pada saat Nabi Musa, ya, itu salah satu kejahatannya itu adalah mereka menyembelih anak laki-laki, ya. Kenapa kemudian mereka seperti itu? Liqauli ba'dul kahinna, ya. Karena ramalan atau informasi atau komunikasi yang disampaikan oleh para dukun, ya, kepada Fir'aun, anna mauludan yuladu fi bani Israel, bahwa akan ada seorang anak yang dilahirkan dari Bani Israel, yakunu sababan, akan menjadi penyebab lidhihabi malakika, hilangnya kekuasaan, hancurnya kerajaan. Makanya Fir'aun ini antisipasi. Fir'aun ini panik, ya, akhirnya perintahnya bunuh semua anak laki-laki yang baru lahir. Ya. Tapi ternyata dilaporkan salah satu para penasehatnya, wahai Fir'aun, kalau kita bunuh anak laki-laki, siapa nanti yang akan menjadi budak-budak kita? Siapa yang akan melanjutkan, yang akan membangun gedung-gedung yang kita rencanakan ke depan kalau anak laki-lakinya dibunuh? Akhirnya kebijakannya selang-seling, ya, ganjil genap lah, ganjil genap. Jadi tahun sekarang dibunuh, tahun depan tidak. Makanya kenapa Harun, ya, selamat, ya, karena Harun ini lahir, ya, di saat kebijakan pembunuhan anak yang bayi lahir itu tiada. Nah pada zaman Nabi Musa lahir itu diberlakukan, yaitu ganjil genap. Ibaratnya lahir Harun di tahun ganjil, Musa di bulan genap. Analoginya seperti itu.
Nah, Musa alaihissalam terkena ketentuan itu. Tapi alhamdulillah bisa diselamatkan oleh bundanya, oleh ibunya, ya. Sampai akhirnya malah diurus oleh Siti Asia, ya istrinya Firaun, dan kemudian menjadi nabi dan rasul alaihissalam. Ya. Apa yang Allah ingatkan, ya, kepada bangsa Yahudi, ya, melalui Al-Quran ini adalah kamu tuh dulu, ya, dihina, kamu itu dulu, ya, dikejar-kejar oleh Firaun, tapi Allah selamatkan. Wa yastahyuna nisa'akum, dan juga Allah selamatkan, muliakan perempuan kalian yang disiksa juga oleh kelompok ataupun oleh pengikutnya Firaun, dipermalukan. Jadi bisa dikatakan tidak ada harganya. Makanya Islam datang, ya, memberikan kemuliaan kepada para wanita. Islam datang, Rasul mengeluarkan atau mengucapkan bersabda, ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, di antaranya itu bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki ibumu. Ini juga bagian dari bukti Allah atau agama kita memuliakan perempuan. Bahkan Rasul juga berkata, an-nisa'u syaqiqur rijal, ya. Bahwasanya wahai sahabatku, para sahabat, bahwasanya wanita itu adalah syaqiqul rijal. Syaqiq di sini adalah teman baik, teman dekat. Ya, syaqiq. Jadi bukan anak buah, gitu ya. Bukan pembantu, ya, perempuan itu, tapi sahabat dekat. Makanya, ya, harus ada selalu di samping, bukan di belakang, sebagai bukti bahwa dia membantu, tapi juga bukan di depan untuk mendominasi laki-laki. Nah, Allah muliakan, ya. Wa fi dzalikum bada'un mir rabbikum, yang akhirnya, ya, dan ini merupakan sebagai bentuk Allah menghindarkan siksa dari Firaun kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, berbicara Bani Israel, berbicara Yahudi, tentunya itu memang kita tidak bisa lepas, ya, apalagi selalu bersambung, ya, perilaku-perilaku yang dilakukan oleh bangsa Yahudi sampai saat ini. Diawali dari tahun 1897, ya. Pada saat itu seorang wartawan yang bernama Theodor Herzl, ya, dia mengumpulkan orang-orang Yahudi, ya, bikin kongres Yahudi. Pada saat itu disepakati bahwa Yahudi, ya, harus membuat sebuah negara. Jadi ribuan tahun sebelumnya bangsa Yahudi ini memang terkenal sebagai bangsa yang terusir, Israel ini. Bangsa yang terusir itu yang tidak punya negara. Ya. Ini merupakan keturunan yang besar, keturunan yang banyak, karena dari 12 keturunan, ya, 12 anak, yaitu dari Nabi Yakub. Tapi tidak punya land, tidak punya negara, tidak punya wilayah untuk ditempati. Selalu menjadi bangsa yang terusir. Zaman Nabi Musa, ya, dikejar-kejar oleh Firaun. Ya. Itu ribuan tahun sebelum Masehi. Itu pun setelah Masehi, ya, bagaimana kemudian pembantaian dilakukan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabel, yaitu zaman Romawi, ya, itu menyiksa orang-orang Yahudi yang membuat mereka itu terpecah belah, membuat mereka itu berpencar-pencar, lari ke berbagai wilayah, berbagai negara, sampai tahun 1897 disepakati bahwasanya Yahudi harus memiliki negara. Akhirnya pada saat itu, ya, mereka mengincar, nah itu saudara, mengincar wilayah Palestina,
Karena mereka meyakini Palestina ini adalah disebutnya promised land. Promised land ini adalah tanah yang dijanjikan, negara yang dijanjikan kepada mereka. Jadi ibaratnya napak tilas perjalanan pada zaman Nabi Musa ketika dari Mesir ya dikejar oleh Fir'aun sampai membelah lautan nyebrang ke Palestina. Ya. Nah itulah kemudian simbol ya, simbol yang dibuat di ininya lambang bendera Israel. Lambang bendera Israel itu ada 6 sudut ya. Itu sebetulnya napak tilas mereka, perjalanan mereka ya. Dan bukan Palestina satu-satunya negara tujuan mereka untuk dikuasai. Ketika Palestina sudah dikuasai, pasti dia akan berusaha menguasai yang lain. Syria, karena Palestina kan berbatasan dengan Golan itu Syria. Ya. Kemudian juga berbatasan dengan Lebanon. Ya. Dan itu sudah pernah dilakukan pada saat Israel juga menyerang Lebanon dengan alasan menyerang pasukan Hizbullah. Ya. Nah jadi apa yang diupayakan oleh Theodor Herzl waktu itu, dia menghadap kepada penguasa Timur Tengah. Penguasa Khalifah Islam waktu itu adalah Sultan Abdul Hamid di Turki Utsmani. Ya. Sampai tahun 1906, ya, udah 2 kali Theodor Herzl ini dan kelompoknya meminta agar memberikan Palestina untuk mereka dijadikan negara. Bahkan orang-orang Yahudi pada saat itu berusaha menyuap, memberikan emas, ya. Dinar ataupun memberikan emas ya, uang emas, dan kalau dirupiahkan di tahun ini atau dirupiahkan itu senilai 350 triliun. Bayangkan. Jadi di tahun 1906 orang Yahudi ini menghadap ke Sultan Abdul Hamid ya, penguasa Turki Utsmani ya, Ottoman Empire, dengan membawa uang diuangkan sebanyak 350 triliun. Tapi Sultan Abdul Hamid menolak keras. Ya. Karena dia meyakini bahwa Palestina adalah salah satu simbol kesucian agama Islam setelah Mekah dan juga Madinah. Jadi ada masjid suci ya. Masjid Mekah, Masjid Nabawi, ya, dan juga Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa. Ya. Bersyukur kalau yang sudah pernah ke sana. Ustaz sudah pernah ya, Ustaz Hamim pernah ke Aqsa ya? Oh belum, bareng insya Allah sama saya. Ya kemarin kita ada paket umroh ya, ke sana saat keburu pandemi. Di Batal ya. Karena udah ada hampir 60 orang yang siap berangkat ya. Hadirin rahimakumullah, dengan lantang Sultan Abdul Hamid pada saat itu menjawab kepada kelompoknya Theodor Herzl, selama aku hidup dan selama kerajaan Turki Utsmani belum hancur, aku akan tetap mempertahankan Palestina sebagai wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Nah ini dimulailah desain settingannya, pintar-pintarnya Yahudi ini memang dikenal dengan lobby-lobby Yahudi ya. Makanya kalau istilah lobby Yahudi itu memang karena mereka pintar melobi, dia mempengaruhi negara-negara, diantaranya negara Inggris ya, sehingga pada saat Perang Dunia Pertama ya, Israel ini ya, orang-orang Yahudi ini memihak dengan orang-orang Inggris. Sementara Turki Utsmani ya pada saat itu ya berkelompok dengan negara Jerman. Dan Perang Dunia Pertama kan dimenangkan oleh Inggris. Dan peraturan perang ya pada saat itu yang kalah perang adalah yang harus membiayai kerusakan-kerusakan yang terjadi. Sehingga istilah hancur ya,
mengalami kerugian Turki Utsmani ini, ya, sampai akhirnya kerajaannya pun hancur juga, terpecah belah, ya, Turki Utsmani. Sehingga di saat itulah Yahudi punya kesempatan meminta kepada Inggris, ya, untuk diberikan tanah Palestina. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada saat itu dimulailah migrasi besar-besaran. Dari mulai 1923, ya. Dimulailah migrasi besar-besaran, perpindahan orang-orang Yahudi yang ada di dunia ini untuk datang ke Palestina. Karena di Palestina sudah banyak orang sebetulnya, sudah ada penghuni aslinya atau bangsa Arab. Dan migrasi besar-besaran itu terjadi sampai 1947, ya. Konflik terjadi sampai akhirnya PBB turun tangan, wilayah Palestina dibagi menjadi wilayah Arab, ya. Kemudian wilayah Jewish State menjadi wilayah kekuasaannya bangsa Yahudi, dan juga Yerusalem Timur. Kalau Yerusalem Timur yang ada Masjidil Aqsa itu adalah international border atau disebutnya wilayah internasional. Jadi tidak boleh dimiliki oleh bangsa Arab dan juga oleh bangsa Yahudi. Kemudian 1948 mereka mendeklarasikan kemerdekaan, ya 15 Mei 1948, ya. Mereka mendeklarasikan kemerdekaan. Yang inilah perayaan yang memicu konflik kemarin, ya. Ya, di daerah namanya ada desa Sheikh Jarrah, ya. Jadi dan bencana ini dimulai, ya, di saat diantaranya, ya, pemindahan ibu kota, ya, oleh Trump, ya, Donald Trump yang memang sangat Yahudi, gitu, ya. Pemindahan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini sebetulnya melanggar peraturan internasional. Tapi, ya, PBB dan dunia juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau sudah Amerika yang melakukan. Itulah kalau negara kuat begitu. Nah, kita pun Indonesia harus menjadi negara kuat agar menjadi pengaruh yang besar, ya. Sedikit saya lanjutkan, ya. Nah, itulah kemudian ketika konflik kemarin, ya, mereka ingin jadi merayakan kemerdekaannya, sehingga pasukan Israel ini berusaha mengosongkan Masjidil Aqsa, yang karena pada saat itu juga itu menjelang itu kan, ya, atau Ramadan juga, bukan Ramadan, atau di bulan Ramadan. Jadi di masa hari-hari terakhir lah, ya, hari-hari terakhir. Jadi perayaan itu mereka ingin bikin perayaan yang meriah dari 2 minggu sebelumnya. Padahal pada saat yang bersama Masjidil Aqsa banyak dikunjungi dan sudah konflik terjadi. Sampai kemarin perang, kemudian ratusan yang meninggal, ya, dari Palestina, baik anak-anak ataupun juga orang tua, ya. Dan kemarin meskipun ada gencatan senjata, ya, kemarin terjadi lagi penyerangan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, di samping donasi, ya, tentu saya yakin jamaah di sini banyak juga yang melakukan donasi, ya. Selain donasi juga konflik Palestina Israel ini juga seharusnya merekatkan kembali ukhuwah Islamiyah kita, ya. Karena memang Islam ini kalau ingin ya'lu wa la yu'la alaih, ya, kalau ingin selalu tinggi dan diberkahi, jangan pernah berpecah belah. Makanya wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Selalu berpegang bersatu di jalan Allah dan jangan pernah bercerai-berai. Kemudian yang ketiga, yang setelah donasi meningkatkan ukhuwah Islamiyah adalah pemahaman ataupun literasi. Ini penting. Literasi ini penting. Ya, jangan sampai kita termasuk kelompok-kelompok buzzer Yahudi, ya, yang pernah mengatakan atau memprovokasi bahwasanya Palestina itu atau Hamas itu tidak usah didukung, mereka itu Syiah dan lain sebagainya, ya. Padahal di Palestina ini tidak ada Syiah, ya. Jadi artinya mereka membentur-benturkan, ya, bahwasanya kita tidak perlu, atau Palestina itu bukan tanggung jawab kita, saudara.
karena itu ada sebagai ekspresi di mana kita posisi dalam konflik Palestina Israel. Hadirin rahimakumullah, ya. Kembali sedikit kepada ayat yang tadi, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Ya, bahwasanya apa yang terjadi ya kepada bangsa Yahudi, Bani Israel yang dilakukan oleh Firaun ini merupakan siksa yang pedih ya, dan telah Allah selamatkan. Demikian, mudah-mudahan silakan barangkali ada yang mau ditanyakan ataupun ditambahkan. Amin amin insyaallah. Saya kebetulan